Sudah pencet. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون واتقوا الله الذي Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wasyahral haram wa والشهر الحرام والهدي والقلائد والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ma'alar rasuli illal balagh ma'alar rasuli
yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Nah, yang itu surat Al-Maidah ayat 8 genep C23. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnasi wasyahral haram wal hadya wal qalaid dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa anna Allah bikulli syai'in alim. Ya'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabithu wat-thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian soidu buruan al-bahri lautan yang diburu, yang diala, yang dijaring, yang dipancing dari hewan laut, wa ta'amuhu dan makanan dari lautan. Ada rumput laut, ya, ada siput masaidul bahri, semua yang masuk kategori to'am bisa dimakan selain hewan-hewannya. Mata'an sebagai kesenangan, anugerah lakum bagi kalian, walis sayyarah dan bagi para pelancong. Sayyarah teh tina siroh, siroh teh kan melancong, berjalan, jalan-jalan, berpesiar.
Sayyarah jama dari sayyar atau sair, yang melakukan siroh, yang melakukan perjalanan. Sayyarah orang-orang yang melakukan perjalanan. Mobil disebut sayyarah karena memang dipakai jalan-jalan, menempuh jalan yang jauh. Dulu Makkah Madinah 12 hari, sekarang pakai mobil 5 jam atau 6 jam. Makanya disebut sayyarah, yang menempuh perjalanan jauh. Ini jadi dalil bahwa semua yang berasal dari laut, meski itu bangkai, maka hukumnya halal. Tapi buruannya, hewannya hewan laut, makanannya makanan laut. Bukan mencit domba di Pangandaran, di pantai, dombana kabur ke laut lalu mati di laut. Wah cenah ieu mah di laut bangkena, jadi halal. Eta mah da hewan darat ya, bukan yang diburu di laut, cuma diburunya di darat. Kemudian termasuk hal-hal lainnya ya, mencit ayam atau apapun. Maka meskipun hewan bertaring haram, singa laut, anjing laut itu termasuk yang dikecualikan. Dolphin dan sebagainya, hiu, paus. Paus kan bukan ikan, paus tehnya. Paus itu hewan bertaring, wah hewan kejam ya. Siga anjing, siga maung. Tapi kalau di darat haram, kalau di laut halal. Asal anjing laut lain anjing anu paeh di laut. Nah, anjing dibawa ke laut. Singa laut bukan singa anu dibawa ke laut. Maka dari itu ini ada hadis panjang ya, pernah kita bahas dulu dalam kajian Sahih Muslim. Sahabat ditugaskan oleh Nabi untuk mencegat orang-orang kafir Quraisy, rombongan dagang di pesisir laut sampai 2 bulan. Kayak perang Badar kan, perang Badar itu berawalnya dari dicegat, jadi dipotong. Kan jalur perdagangan orang musyrikin Quraisy di Makkah yang ke Syam pasti lewat Madinah atau pesisir Madinah ya. Nah itu dicegat tuh, menunggu sampai 2 bulan tidak bawa apapun, hanya makan, diberi kurma saja, kurma, dan kemudian makan dedaunan, sampai kata sahabat kotorannya kayak kotoran kambing saking dahar jeung daun. Kurma pun ngan dihisap, teu dicapek, dihisap we gitu. Di alasarina ngarah naon, ngarah lila gitu. Mun dicapek mah pan langsung habis. Dan tidak lama kemudian menemukan bangkai ikan paus di sisi laut. Sempat debat dulu, ini kan bangkai, ini kan hewan laut. Nah kemudian karena memang lapar ya, dimakanlah tuh sampai cukup 2 bulan. Bahkan masih tersisa dibawa ke Nabi SAW di Madinah. Nabi pun ikut makan. Jadi tidak melarang, tidak mencegah, yang memarahi, malah justru ikut makan, berarti setuju. Atau hadis yang terkenal ya, yang pertama dalam Bulughul Maram dari Abu Hurairah, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahar." Rasul, kami pelaut, pelayan. Wa nahmilu ma'nal qalil minal ma, dan pasti bawa air sedikit atau bawa cair baloba teuing mah tilalap. Sagede-gede na parahu zaman harita ya, pan parahu gede mimitina Titanic tage karam. Belum seperti kapal-kapal pelni hari ini. Fa'in tawaddo'na bihi atosna, kalau kami selalu berwudu pakai air pasti kurang buat minum.
afanatawaddau bima'il bahar, boleh tidak wudu dengan air laut. Ya untung nunanyana sahabat lain santri, mun santri mah nanyana meunang teu tayamum gitu. Eta cai loba gitu yang tayamum. Pancena keur sapar. Ini yang sering kita luruskan. Nabi SAW itu meski sedang safar, para sahabat itu meski sedang safar aya cai mah wudu we najan ku cai laut. Cai laut teh da teu geunah atuh sok bapak ngojaitnya di Pangandaran anggap itu asa mandi deui gitu kan. Enggak enak cai laut itu. Bahkan air yang disuling dari air laut pun saya pernah 12 hari ya tugas di daing di kapal Pelni. Teu geunah we, cai nginumna teu geunah gitu. Beda rasana, mandi teu enak. Tapi ya dinikmati saja. Jadi meskipun wudu teu enak ku cai laut coba hese mun ngalana ya, tetep dianjurkan wudu untuk tayamum. Maka Nabi SAW menjawab huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, suci airnya dan halal bangkainya. Da pasti geus nanya cai teh dahar. Ya, maka Nabi menjelaskan bangkai hewan laut itu meskipun bangkai itu halal, apalagi tidak bangkai. Dan bangkai itu kan yang tidak disembelih, artinya ikan atau apapun yang ditemukan di laut itu nggak perlu disembelih, tembak atau ditakol, ditenggel itu mati boleh dimakan. Dan bahkan untuk ikan ini berlaku umum ya, kata Nabi kata para sahabat, uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 darah itu jantung dan hati. Jantung hati itu kan ada unsur darahnya tapi halal. Ya cenah getihan da jantung hati maka beuna ge dasarna dominan darahnya tapi halal. Dan 2 bangkai itu ikan dan belalang, simut teu kudu dipencit, goreng we langsung ya. Termasuk ikan teu kudu dipencit, goreng we langsung, atawa teungeul we bapetkeun kana batu banyak ala babetkeun kana batu goreng halal teu kudu dipencit. Wa hurrima alaikum, dan diharamkan buat kalian soidul barri, hewan buruan daratan, madum tum hurma, selama kalian ihram. Ini sudah kita bahas kemarin ya, apa itu ihram dan berbagai hal terkaitnya. Jadi artinya kalau sudah tidak ihram halal, kalau ihram haram ya. Ihram di sini yaitu ihram sudah berpakaian ihram, sudah berniat ihram, termasuk di tanah haram tidak boleh. Tanah haram itu Makkah dan Madinah, dan ada batasnya dikasih tahu sekarang. Al-haram ends here ya. Batas akhir haram di sini ada pelangna. Jadi sesudah itu sudah bukan tanah haram lagi. Dan Nabi yang menentukan baina al-Madinah haram baina ir wa apa saya lupa lagi. Antara itu antara gunung dan gunung. Jadi itu batas tanah haram. Makanya disebut haromain ya, Makkah dan Madinah itu 2 tanah haram. Haram dalam pengertian ini haram yang harus dihormati, yang harus dijauhi larangan-larangannya. Makanya istilahnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan tanah haram tapi tanah suci ya. Suci karena ada banyak pantangan-pantangan yang boleh dilanggar. Jadi haromain itu 2 tanah suci. Karena haram itu makna asalnya adalah terhormat. Orang kenapa diharamkan riba, diharamkan zina, mabuk, agar dia terhormat. Kalau dia melanggar maka dia sudah tidak terhormat, sudah tidak suci.
Wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun, dan takwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya kalian dikumpulkan. Ja'alallah, Allah telah menjadikan Ka'bah al-Baitul Haram sebagai tanah suci, sebagai rumah yang suci. Dulu yang disebut Masjidil Haram itu, Ka'bah itu nggak ada dinding, ya. Jadi yang sekitar Ka'bah itu adalah Baitul Haram. Nah, tentunya ini bisa diperluas, ya, para ulama sepakat. Jadi kalau sekarang diperluas Masjidil Haram yang sekarang. Karena kalau di Masjidil Haram yang sekarang diperluas itu bagaimana masuk kategori haram? Kategori haram karena konteksnya Ka'bah, area Ka'bah itu termasuk Masjidil Haram, termasuk Al-Baitul Haram. Pancena Al-Baitul Haram zaman Nabi maetan udah deket Ka'bah. Jadi sholat 100.000 kali itu etan udah deket Ka'bah heup kayak bisa mah da hese. Ku kabeh tamplok di dinya moal katampung. Pokoknya wilayah masjid yang fokusnya ke Ka'bah maka itu termasuk Al-Baitul Haram. Nah, di sini berlaku berbagai larangan haram, ya, tidak boleh berburu, tidak boleh mengambil lukotoh, tidak boleh mematahkan pepohonan dan sebagainya. Qiyamal linnas, sebagai pegangan bagi manusia. Qiyaman itu kiwaman dalam riwayat lain, ya, riwayat qiraah yang lain, pegangan. Qaim itu kan nangtung ajeg. Wasyahrul haram, demikian juga bulan haram, bulan Rajab, lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, 3 bulan berturut-turut, 1 misah. Wal hadiah, hadiah itu hewan yang dituntun. Al hadiyus sholih itu kan tuntunan sholih. Huda itu kan penuntun, pituduh. Maksudnya hewan yang dituntun untuk disembelih di tanah haram. Wal qalaid, dan yang dikalung, maksudnya hewan-hewan yang dikalung ditandai sebagai hewan yang akan disembelih di tanah haram. Ini semuanya adalah haram. Nggak boleh hewan hadiyu disembelih di mana saja, qalaid disembelih di mana saja, nggak boleh. Kemudian dipakai dimanfaatkan yang lain nggak boleh. Asyahrul haram nggak boleh dijadikan bulan untuk berperang. Berperang di bulan Syawal masuk tanggal 1 Dzulqa'dah udah bubar, ya, nggak boleh. Meskipun, nah itu orang kafir pun udah tahu, orang kafir Quraisy pun nggak mau, nggak berani berperang di bulan haram. Kalau ada orang kafir yang menyerang di bulan haram, termasuk di tanah haram, bagaimana? Itu ada pengecualian, ya. Wa qatiluhum haitsu taqiftumuhum wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Pada ayat berikutnya, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Ya, kalau membalas boleh, ya. Diserang ya di bulan haram, Indonesia diserang di bulan haram, lawan. Tapi kalau kita berperang, sengaja berperang di bulan haram, nggak boleh. Tabahulah ISIS jeung tentara Suriah kunan ditulu bulan teh pereh imah terus ya perang, itu nggak boleh, haram. Apalagi di tanah haram. Kalau di tanah haram, haramnya bukan di bulan haram saja, di sepanjang tahun nggak boleh di 2 tanah suci. Bahkan termasuk haram ada orang-orang kafir yang mendekat ke area tanah haram. Makanya ketika ada orang Israel, ya, bikin video di medsosnya itu kan langsung ditewak ke pemerintah Saudi. Itu sudah menodai tanah haram. Dulu ada aktivis, ya, yang nulis tanah suci dinodai oleh pemimpin negeri ini, ya. Yang dimaksud ketika Presiden Soeharto
jeung Butin itu umroh haji. Presiden Soeharto nama puguh orang Islam tapi Butinna dia mempersoalkan, dia tahu silsilah Butin itu bukan orang Islam, langsung ditewak. Keluar-keluarga zaman Pak Habibie, ya, tahanan politik itu. Tapi kalau kita lihat dohirnya nyabutin ya Islam, dalamun kafir mah Kristen mah ketinggali ibadah di ibadah gereja. Itu sempat rame dulu. Dzalika li ta'lamu, hal itu agar kalian tahu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim, dan Allah sungguh maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam konteks hukum Islam itu, penelitian itu untuk membuktikan bahwa yang Allah syariatkan itu terbukti benarnya, dan ini ilmiah. Jadi jangan sampai kita menjelaskan tanpa ilmu. Jelaskan kenapa ini haram, kenapa itu haram. Bayangkan kalau tidak ada bulan haram, tidak ada istirahat perang siga Ukraina jeung Rusia ayeuna. Nggak ada istirahatnya, capek. Jadi ada istirahatnya. Bayangkan kalau tidak ada tanah suci, di mana nanti jantung kerinduan kita ke tempat yang suci. Orang Hindu kan tanah sucina Bali, orang Buddha tanah sucina Borobudur. Wah, jauh-jauh di Jugjug, di Thailand, bari jeung leumpang. Cek urang mah ngari kumane. Tapi itulah ya, memuaskan jantung hati kita semua. Tanah sucinya adalah Makkah dan Madinah. Kata Nabi, la tusyaddur rihal, jangan dipaksakan rihlah kecuali ketiga masjid. Jadi kudu maksakeun. Lamun teu maksakeun moal bisa-bisa. Ya. Saya sering bandingkan hari hajat bisa. Hajat ke sarua sa umroheun. Ya. Hari umroh teu bisa kade. Nah, jangan sampai begitu. Cenah ada hajat mah wajib, wajib kena umroh. Hajat mah umumkeun di masjid na pangajian, ieu pun anak nikah. Bae itu kudu meredahareun rongkah-rongkah teh. Tapi kanu hajat maraksakeun, ya, hari kanu umroh teu maksakeun. Makanya kata Nabi, la tusyaddur rihal. Jangan dipaksakan. Jadi kudu maksakeun. Kecuali ketiga masjid itu. Bapak-bapak kabeh sadayana kudu maksakeun. Dan termasuk al-hadiyah al-qolaid ini banyak manfaatnya. Penduduk Afrika itu disuplai dagingnya itu dari daging-daging yang ibadah haji. Dan yang penduduk Makkah, Madinah tuh warar dahar daging wae itu dikirim ke Afrika, dikirim ke negara-negara miskin. Daging-daging dari ibadah haji itu. Ya'lamu anna Allah syadidul iqab, ketahuilah sungguh Allah itu maha keras siksaannya. Wa anna Allah ghafurur rahim, dan sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini dalam konteks hukum, jangan berani melanggar, Allah itu keras siksaannya. Kalau kita sudah terlanjur melanggar, buru-buru istighfar tobat, Allah ghafurur rahim. Ma'alar rasul illal balagh, tidak ada kewajiban rasul kecuali menyampaikan. Kayak karaos dina umroh, dina haji, di tanah haram, wah loba pelanggaran teh. Dan itu bukan salah rasul, rasul mah hanya nepikeun, lain salah pembimbing. Da moal mungkin tuh kageroh kabeh ku pembimbing, kaberoh kabeh ku rasul ditinggalian moal bisa, tugasnya hanya menjelaskan. Masalah nanti kemudian bagaimana pelaksananya itu tergantung keimanan masing-masing. Dan ini berlaku dalam semua hukum. Tugas ustadz mah ngajelaskeun ta ieu halal, ieu haram. Bukan mengawal bapak-bapak kudu jauh tinu haram, kudu selalu dinu halal hese. Ngawal keluarga we ripuh, komo ngawal batur. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Selebihnya dari itu kembali kepada amal kita masing-masing. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah mengetahui yang kalian nyatakan dan yang kalian sembunyikan. Kul, katakan, la yastawil khabith wat thayyib,
tidak sama yang buruk dan yang baik. Ini kenapa diharamkan buruk, ini kenapa dihalalkan baik. Kita sudah sering bahas, yang toyib itu yang halal satu paket. Kalau tidak toyib berarti haram. Hadis-hadisnya jelas. Walau ajabaka kathratul khabith, meskipun mengagumkanmu banyak yang kotor. Eta tiket Coldplay, wah hargana ge ngajuta, nepikeun ka pas sedak-sedak, lah tong kabita. Kanu khabith najan loba anu resep. Ari kanu pangajian najan gratis, nya elmuna loba, henteu nepikeun ka teu sumanget hadir pengajian. Ingat, la yastawil khabithu wa thayyib walau ajabaka kathratul khabith. Meski banyak orang yang menilai, wah cenah naon ngajauhan riba moal maju, dan banyak orang menilai, wah asup kanu HP-nya, wah silakan nih kredit ini, kredit ini, kredit itu, wah pabalatak pinjol teh naon teh. Kita jangan terpancing, jangan tertipu. Fattaqullaha ya ulil albab, takwalah kalian wahai orang-orang yang memiliki hati dan akal pikiran, la'allakum tuflihun, agar kalian semua berbahagia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.